Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 16 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 2 Tawarik pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian pasal ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami bukan saja mengerti dan memahami, tetapi juga dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-11 kemarin, demikian juga masih berhubungan dengan pasal yang hari ini kita baca, yaitu bagaimana kita diajar untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam pasal 12 ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu Allah tidak akan memusnahkan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kunci dari penyertaan Tuhan yang akan kita alami adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di sini artinya kita mengakui keberadaannya, kekuasaannya. Demikian juga merendahkan diri artinya kita berserah sepenuhnya menjalani kehidupan kepada Tuhan dalam hidup ketaatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa banyak dari antara kita seringkali lupa diri. Dan itu sepertinya hal yang umum ketika ada perubahan dari kehidupan manusia. Seseorang yang dahulunya hidup dengan kekurangan misalnya, setelah mengalami perubahan di dalam hidupnya, mulai menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dengan kata lain, orang tersebut mulai sombong dan angkuh. Memang hal itu tidak terjadi dalam setiap kehidupan manusia, namun seringkali manusia mengalami hal yang demikian. Demikian yang terjadi dalam kehidupan Raja Yehuda yang bernama Rehabeam. Ketika kerajaannya mulai sukses dan kokoh, ia melupakan Tuhan. Dia bukan hanya tidak setia lagi kepada Tuhan, tetapi juga mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengandalkan kekuatan sendiri ini merupakan hal yang berbahaya. Tetapi kita mesti disadarkan bahwa seberapa kuat sih diri kita, ya. Kekuatan kita lama-lama akan hilang dengan sendirinya, dengan berjalannya kehidupan. Tentu saja di saat kita mungkin merasa mampu, kita diingatkan di dalam pasal ini, jangan lupa bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Tuhan. Seperti Rehabeam terlena dengan segala kehebatannya, kekayaan negerinya, kekuatan pasukannya, kejayaan kerajaan Yehuda. Ketika ancaman datang dari kerajaan Mesir, barulah Rehabeam menyadari bahwa dia sudah lupa diri. Lupa bahwa kesuksesan, kemuliaan kerajaan Yehuda itu datangnya dari Tuhan, dan tanpa Tuhan Rehabeam tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan? Ia lalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia menyesali kesalahannya, mengakuinya, dan kembali setia melayani di rumah Tuhan. Ketika melihat tindakan Rehabeam, kita bersyukur Alkitab mencatat Allah penuh dengan kasih kepada umatnya. Melihat tindakan Rehabeam, Tuhan lalu mengurungkan niatnya untuk menghajar dan memusnahkan bangsa Israel. Semuanya ini karena Rehabeam merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Semua orang pernah membuat kesalahan, bukan? Namun tidak pernah ada kata terlambat untuk senantiasa datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selama masih ada kesempatan untuk berubah, janganlah tunda-tunda lagi. Mari kita senantiasa belajar. Belajar untuk apa? Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, akuilah keangkuhan yang pernah kita lakukan, sehingga kita tidak dapat melihat bahwa semuanya karena pertolongan Tuhan. Nikmati berkat yang telah Tuhan sediakan, yaitu pemulihan darinya yang diberikan kepada setiap orang yang mau merendahkan diri dan memohon kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan adalah satu-satunya tempat kita berlindung. Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Dia akan melindungi anak-anaknya jika mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di zaman pandemi COVID seperti sekarang ini, ada banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, termasuk juga oleh anak-anak Tuhan. Mari kita senantiasa mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mencari mereka yang mau merendahkan diri dan kembali kepadanya. Jangan tunda-tunda. Mari kita senantiasa berdekat kepadanya, merendahkan diri di hadapannya. Bereskan hal-hal yang tidak beres di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan ayat yang ke-7 tadi, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Menjadi satu firman memberikan kekuatan kepada kita tak kala kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberikan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, ajaib. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan kita menyimpang dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Jangan kita justru menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Dekatilah Tuhan, carilah Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Akui kekuasaannya, kemaha-adilannya. Dan juga alami kasihnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan juga pertolongan tepat pada waktunya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena memang kami bukanlah siapa-siapa. Kami hanyalah ciptaan, bahkan kami orang berdosa yang sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima apapun. Tetapi karena kasih dan anugerah-Mu yang sedemikian besar, kami diampuni, kami dibebaskan dari tuntutan hukuman dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai kami. Tuhan, pada saat ini kami kembali disadarkan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang sombong. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang merasa diri kami hebat, merasa diri kami mampu melakukan segala sesuatu. Tapi dari firman Tuhan kami diajarkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami meyakini bahwa segala sesuatu yang kami alami itu bersumber dari Tuhan dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Mampukan untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.